Selamat datang di channel Jonan Live. Kali ini kita bertemu lagi. Semoga Anda dalam kebahagiaan dan kesehatan. Kali ini kita masih bicara seputar perjanjian. Karena apa? Hampir dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam interaksi antar orang dan orang, banyak sekali terjadi perjanjian. Kita akan memberikan hal-hal yang menyangkut tentang perjanjian, bagaimana perjanjian itu yang sering dilakukan oleh masyarakat, apakah sah atau tidak, benar atau tidak, sehingga kita lebih jelas. Biar lebih mudah untuk dipahami, kita dalam wujud tanya jawab. Apakah sah jika perjanjian tidak ada materainya? Begini, dalam perjanjian seringkali kita mencari-cari harus ada materainya. Jadi mensyaratkan kadang seseorang itu ini perjanjian harus dikasih materai. Materainya biasanya adalah atau sekarang adalah 10.000 ya. Perjanjian harus dikasih materai itu biasanya menjadi wajib bagi orang-orang yang menjalankan atau melaksanakan perjanjian. Tetapi dari sisi hukum untuk perjanjian sebenarnya tidak wajib harus menggunakan materai. Apa sih sebenarnya guna daripada materai? Jikalau kita mengadakan perjanjian, sepanjang perjanjian itu mengacu pada sahnya perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata, maka sah walaupun tidak ada materai. Tetapi materai itu digunakan jikalau nanti timbul suatu masalah di kemudian hari, yaitu sebagai bukti di pengadilan. Jadi jika terjadi permasalahan sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus bermaterai atau sebagai bukti bahwa sudah pelunasan pembayaran pajak terhadap perjanjian tersebut. Atau materai itu digunakan hanya sebagai pembuktian dalam persidangan. Tetapi jika tidak perlu atau tidak akan dipakai sebagai bukti dalam persidangan, tanpa materai itu pun sah sepanjang mengikuti sebuah perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1320 KUH Perdata. Mengapa harus ada 2 orang saksi dalam perjanjian? Di samping yang menjadi permasalahan materai, orang-orang juga mengatakan tentang bahwa ini harus ada saksi dan sebagainya dalam perjanjian. Harus ada syaratnya saksi dan sebagainya. Saksi itu kalau yang sudah sering terjadi ada yang cuma 1, 2, 3, atau banyak. Bahkan ada perjanjian yang tidak ada saksinya. Apakah sah perjanjian yang tidak ada saksinya? Apakah sah perjanjian yang hanya saksinya 1? Ataukah apakah sah juga perjanjian yang saksinya lebih dari 1? Bahwa ada tidaknya saksi sama dengan ada tidaknya materai. Tidak mempengaruhi sahnya suatu perjanjian. Karena sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kesepakatan. Kedua, adanya kecakapan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan kausa yang halal atau sebab yang halal. Sepanjang 4 persyaratan itu dipenuhi, walaupun tanpa saksi, walaupun tanpa materai, itu tetap sah. Tetapi dalam perjanjian, sekali lagi, sering terjadi permasalahan di kemudian hari. Permasalahannya apa? Menjadi berperkara di pengadilan. Jikalau terjadi perkara di pengadilan, maka diperlukan membuktikan bahwa betul-betul perjanjian itu memang dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis dan orang-orangnya betul yang tanda tangan adalah pihak-pihak yang ditulis. Untuk itu, untuk menguatkan bukti tertulis, maka diperlukan saksi. Saksi dalam persidangan adalah minimal 2, karena kalau hanya 1, dianggapnya adalah bukan saksi. Jadi, sebaiknya sebagai jaga-jaga dalam sebuah perjanjian, dituliskan juga, dicantumkan juga saksi minimal 2 orang. Dalam perjanjian berarti kita cantumkan saksi 2 orang berjaga jikalau suatu saat terjadi pembuktian di persidangan. Bahwa terhadap saksi
ini adalah yang betul-betul jangan cuma dicantumkan namanya saja dalam perjanjian, tapi saksi itu yang harus melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri terjadinya perjanjian. Dan harus juga mencari saksi adalah yang tepat, sehingga betul-betul nanti jikalau terjadi dalam persidangan, saksi itu bisa dianggap sebagai saksi atau bukan orang yang terhalang sebagai saksi. Siapa saksi-saksinya? Sebaiknya saksi itu jangan dari saudara sekandung atau semenda. Kedua, jangan dari suami atau istri, baik yang sudah bercerai ataupun masih dalam ikatan perkawinan. Dan saksi harus orang yang dewasa, bukan anak-anak. Pilihlah saksi itu 2 orang, sehingga dalam perjanjian Anda lebih tenang, ditambah dengan materi yang cukup dalam perjanjian, sehingga dalam buat perjanjian kita lebih bisa mempersiapkan kalau terjadi wan prestasi atau permasalahan di kemudian hari. Apakah membuat perjanjian harus dilakukan di hadapan notaris? Bahwa perjanjian itu dalam asasnya dianggapnya sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Perjanjian itu bisa dibuat di hadapan notaris dan bisa dibuat di bawah tangan atau sendiri. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris biasanya itu perjanjian yang sudah disyaratkan oleh undang-undang. Contoh, jual beli. Perjanjian jual beli itu dilakukan di pejabat pembuat akta tanah untuk jual beli tanah. Itu sudah disyaratkan harus di hadapan pejabat atau notaris atau PPAT. Tidak sah kalau hanya di bawah tangan. Kemudian perjanjian yang tidak ada dalam undang-undang atau dibuat para pihak itu boleh dilakukan di bawah tangan atau tanpa di hadapan notaris. Misal, perjanjian utang piutang, perjanjian sewa menyewa, itu boleh di bawah tangan. Tetapi, jikalau untuk lebih kuat, lebih tenang, biasanya para pihak membuat perjanjian yang tidak diatur di undang-undang juga dibuat di hadapan notaris. Apakah boleh? Boleh saja ya di hadapan notaris. Perbedaannya apa? Perjanjian yang dibuat di bawah tangan dengan dibuat di depan notaris sebagai akta. Kalau perjanjian yang dibuat akta adalah perjanjian lebih tinggi atau lebih kuat. Sehingga jika dalam pembuktiannya, maka pihak yang menggugat atau pihak lawan, dia yang harus membuktikan sebaliknya bahwa akta itu tidak benar. Tetapi jika kita di bawah tangan bukan akta, maka perjanjian ini yang harus membuktikan bahwa perjanjian ini adalah benar. Jadi kesimpulannya, perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta, kedudukannya lebih tinggi dalam pembuktian di pengadilan. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat bagi Anda dan hati-hati dalam membuat perjanjian, karena perjanjian yang terbaik adalah harus sesuai dengan hati nurani. Seberapapun besarnya tulisan, seberapapun banyaknya dokumen yang dibuat, jika dalam perjanjian tidak ada itikat baik, maka sangat dimungkinkan terjadi berperkara di pengadilan. Dihindari membuat perjanjian yang pada akhirnya nanti menjadi masalah di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Salam keadilan.